apa ya khasnya dari filmnya Jackie Chan itu setelah lu nonton sampai habis di akhirnya ada behind the scene-nya kan. Behind the scene, Nah itu gue nonton di situnya, buset kata gue itu gila banget Jackie Chan ya. Hey warga, balik lagi bersama gue Jul dari halaman menuju dunia. Nah kali ini gue ngajak sama si Bibing. Nama lengkap lu siapa sih? Kasih tahu dong. Kasih tahu. Gua mah panggil Morris aja lah. Morris siapa? Ya, Morris Muhammad Rizal di sini. Wih, gokil. Morrisnya pakai jet ya. Ya udah oke. Rizaldi nih. Kenapa gua ngajak Doi? Pertama, Doi kan nanti pengen ke Poland katanya ya. Iya. Insya Allah ya, doain aja lah. Cari rezeki. Nyari rezeki di sana ya. Makanya susah kan. Masa iya gua tag kudu ke Polandia. Apa Bang, main aja udah. Sono mah. Kagak ada duit masalahnya. Bendera dibalik doang udah rasanya. Bendera dibalik, iya sih. Oke, alasan kedua kenapa gua ngajak Rizaldi, gua pengen banget ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu sih. Karena kan ya Jol Sejarah kebanyakan ngebahas tentang sejarah ya. Nah kali ini khususnya ngebahas tentang film-film Mandarin. Film. Itu kayaknya mewarnai hidup lu tuh ya dulu film Mandarin tuh. Ya kalau gue inget-inget mah pas bocah ya sering lah nonton film-filmnya Anjilau. Terus? Siapa? Chow Yun Fat, Jackie Chan ya. Ih, sedep nggak tuh? Ya film-film Mandarin sempet lah gue tonton beberapa. Di umur-umur berapa tuh kira-kira? Masih bocah, bocah. masih segini apa masih segini nih. Ya siapa ya segini ya? Enggak udah jangan bahas kayak gitu-gitu ada. Di sini nggak ngebahas tentang dark joke sebetulnya. Iya. Ya udah oke. Oh, ya, Segitu aja dulu introduce-nya, kita langsung masuk ke bab pertama. Oke, di bab pertama ini kita ngebahas tentang latar belakang dari film-film Mandarin. Nah, ngomongin tentang film Mandarin, kalau orang ngenal nama Mandarin itu kan pasti, bukan pasti sih ya, kebanyakan orang mikirnya itu Cina mainland gitu. Iya. Padahal sebetulnya Mandarin itu ada apa aja, Bing? Pertama kan Cina mainland itu udah pasti. Yang kedua, Hong Kong China, terus China, Taiwan, Chinese Taipei, terus apa lagi? Macau. Nah, ada lagi nggak sih? Ya kalau kita lihat spektrum yang di Asia Timur ya. Iya. Pikir yang menonjol 3 itu sih. Oh iya. 4 nggak sih? Ya, Cina, Cina, Hong Kong, Taiwan, Taiwan. Ciracas. Apa sih tadi terakhir Macau. Iya, 4 tuh ya, 4. Jadi ya memang sama-sama apa ya, sama-sama Mandarin, cuma secara nation atau negara itu berbeda-beda ya. Karena secara historis pun berbeda-beda gitu ya, Bing ya. Oke. Nah, latar belakang pertama yang pengen gua bahas adalah film Mandarin yang justru industrinya itu dari Hong Kong. Nah, tadi kan di awal-awal Bibing atau Rizaldi bilang ada filmnya Chow Yun Fat. Nah, Chow Yun Fat itu sebetulnya dari Hong Kong ya. Iya, dari Hong Kong. Terus ada siapa? Jet Li. Jet Li juga Hong Kong ya. Hong Kong. Jackie Chan. Nah, itu Hong Kong juga. Terus apalagi sih yang mewarnai kita tuh film vampir ya? Nah, iya film-filmnya Boboho. Nah, Boboho juga kan. Siapa namanya? Gak tahu gue juga. Ang Mangtat ya? Ang Mangtat tuh. Nah, iya. Ntar ada di gambar nih, gue kasih gambarnya di bawah. Ang Mangtat. Baru meninggal tuh tahun berapa ya? 2021 ya? Belum lama, iya. Iya, 2021 dah pokoknya. Nah, itu paman yang sangat kita inget banget lah mukanya gitu ya. Karena dia main sama Boboho, sama satu lagi nih gue lupa, Stephen Chow. Nah, itu kan Hong Kong juga. Iya nggak sih? Iya. Tuh kan? Gue gak lupa juga. Gue lupa. Kayaknya industrinya tuh emang Hong Kong juga deh dia. Nah, latar belakang yang pengen gue bahas kenapa pada akhirnya Hong Kong itu lumayan besar dan masuk ke Indonesia khususnya ya. Ada nggak sih kaitannya karena Hong Kong itu kan dijajah sama Inggris ya, Bing? Iya. Kira-kira secara industri itu terpengaruh juga nggak sih kalau menurut lu? Kalau gue pikir sih ya, mungkin ada pengaruh gitu dari pada bekas jajahan, apalagi Hong Kong kan statusnya apa namanya? Apa namanya? Statusnya apa? Lagi online. Bukan. Persemakmuran. Commonwealth gitu nggak sih? Bukan. Kalau Hong Kong tuh nggak Commonwealth malah. Bukan Commonwealth, tapi apa ya? Daerah otonomi khusus apa gimana gitu. Oh, otonomi khusus dari Cinanya atau dari Inggrisnya? Dari Cinanya. Dari Cinanya khususnya ya, Tiongkok. Nah kan ya rata-rata pelancong ke luar negeri suka susah bedain gitu antara Hong Kong mana sama China mainland mana kan gitu. Terus ya mungkin ini ada pengaruhnya karena
Aduh. Secara industrialisasi ya. Gimana? Santai aja, santai aja. Santai aja. Jadi dia suka sedih gitu kalau ceritain masa lalu deh. Mau nangis ini deh. Ini nggak ketawa ini, mau nangis ini. Ya pokoknya wilayah otonom lah ya. Pelancong-pelancong gitu, pasti pelancong. biar bisa bedain juga mana Antara Hong Kong, mana China Hong Kong, mana China mainland. mainland. Terus ya karena ada pengaruh dari Inggris juga, pada akhirnya terpengaruh juga di ranah budaya ya. Kan, Film bener-bener yang nantinya bakal masuk ke ranah industrinya gitu ya. Dan cukup rapi sih kalau menurut gua kalau ditonton ya. Nah, selain tadi China mainland itu kan punya industri film juga ya. Cuma yang gue pahamin ya bingnya dulu tuh kebanyakan film-film kolosal malah yang masuk tuh kalau film China mainland tuh. Mungkin glorifikasi ya. Glorifikasi kan gimana Empire Cina gitu. Kuat sih, gede juga ya. Besar. Bener-bener. Dan dinasti mereka kan banyak. Banyak juga sih. Bisa dibilang paling tua nggak secara peradaban dunia? Secara peradaban bisa dibilang termasuk salah satu yang paling tua. Tua juga ya. Peradaban Sungai Yangtze tuh. Iya benar-benar. Sungai Kuning ya. Sungai Kuning. Yangtze sama Huangho kalau nggak salah ya. Iya. Oh, oke. Dia masuk ke Citarum juga. Bisa lewat laut. Bisa ya? Nyambung. Nebusnya di Teluk Jambe Kerawang. Anjir, Teluk Jambe. Enggak, ini bukan maksud mendiskreditkan Teluk Jambe ya. Karena gue juga sering ke sono, jadi ada keturunan sono juga tuh, Teluk Jambe. Penting gak sih ngomongin gini nih? Enggak ya. Ya udah oke. Segitu dulu ngomongin latar belakang ya. Yang penting kita tahu dulu konteksnya gitu. Pokoknya yang kita bahas kali ini pertama kali ngomongin tentang film Mandarin itu datangnya dari Hong Kong, bukan Tiongkok mainland. Kalau gitu kita langsung masuk ke bab kedua. Oke, di bab kedua ini kita ngomongin tentang film Mandarin yang masuk ke Indonesia. Nah, yang lu ingat di Indonesia itu kan kebanyakan film-film lagi, TV-TV terestrial kayak RCTI, SCTV gitu. Itu kayaknya di tahun 90-an ya film-film Mandarin masuk ya? Iya, saya itu tahun 90-an, 2000-an awal lah. Masih itu ya? 2000-an awal masih. Mungkin 2000 yang gua agak ngeh tuh ya. 2008-an ke atas sudah mulai jarang tuh. Oh iya, paling ya benar-benar. udah yang puter-puter lagi kan, Kung Fu Hustle, Boboho. Oh iya, benar-benar. Diputer lagi. Nggak ada yang baru lah istilahnya. Kalau lu inget film Mandarin pertama yang lu tonton di TV terestrial itu apa? Kalau lu inget ya. Kalau nggak inget gue paksa inget. Apa kira-kira? Gua inget Boboho kali. Boboho, udah film Boboho. Solin Popeye ya. Bukan sih judulnya? Gue lupa judulnya. Iya banyak macam sih ya. Banyak macam ya. Iya sih. Terus apa lagi selain film Boboho tuh? Boboho. God of Gambler tuh. God of Gambler. Aha. Terus iya kayak Kung Fu Hustle terus. Kung Fu Hustle kayaknya baru-baru 2000-an deh. 2000-an. Iya, film itu juga kan. Emang kita ngomongin film ya. Bukan ngomongin series ya, maaf. Sorry. Aduh. Film ini namanya nonton pas bocah kan ya. Iya. Ingatan udah mulai kabur gitu. Apaan judulnya? Apalagi kan dulu TV jadi setel aja gitu. Iya kan. sih benar. Apa yang main udah tonton, apa yang main udah tonton. Berarti nonton bareng orang tua tuh ya? Nonton bareng orang tua. Oh, oke. Habis mandi sore kan, biasanya sore tuh mainnya. Iya. Sore apa habis Isya. Aha. Kan Di prime time tuh ya prime pokoknya ya. time lah. Gokil juga ya. Terus itu bener-bener ngebekas banget gak sih di pikiran lu tuh film-film Mandarin tuh kala itu? Kalau film-film Mandarin mungkin lebih berbekasnya, kalau humornya gue nggak terlalu nyambung ya. Oh iya. Humor Boboho gue ngerasa nggak terlalu nyambung gitu. Tapi yang jelas adegan silatnya udah paling top oke. lah. Iya. Karena silat Indonesia pun ada pengaruhnya dari Tiongkok juga ya. Juga. Jadi ngerasa lebih relate gitu dibandingkan misal dengan film-film actionnya Barat gitu Iya. kan. Boxing misalkan. Diek gitu misalkan. Iya nggak kurang masuk aja. Apalagi Kurang kalau masuk. perhatiin kalau take-nya film-film Barat itu kan mereka sering kali pakai kameranya geter. Oh. Kan adegan pukul apa kameranya ikut kepukul gitu. Emang iya? Gue gak ketahui tuh.
Yang gue nggak sih gitu. Sementara kan kalau kita nonton film-film Mandarin silatnya Iya. clean gitu, bersih. Oke. Secara Karena memang secara skill bela diri pun bagus ya. Iya. Berarti ada dua faktor ya, Bing ya. Pertama itu skill bela dirinya emang udah lincah, terus yang kedua itu teknik pengambilan gambarnya juga. Pengambilan gambarnya. Ya. Kalau itu tadi teknik bela diri, koreografi berantemnya kan. Iya. Rapih gitu. Gue seneng sih kalau film-film Mandarin sih itu. Lebih ke apa tadi tuh kungfunya ya. Kungfunya. Nah, justru yang menarik gini, tadi kan lu bilang secara jokesnya atau candaannya itu kurang masuk dulu ya. Walaupun ngomongin tentang jokes itu kan tentang preferensi juga ya. Iya. Masing-masing orang kan beda-beda gitu. Jujur kalau gue secara pribadi tuh dapat banget. Kayak misalkan Boboho joget-joget gitu kan, peng gitu. Waca. Itu lucu menurut gua gitu. Kira-kira yang begitu-begitu lucu gak sih buat lu tuh? Masih kurang. Kurang relate aja gitu sama bercandaannya gitu. Oke. Terus kayak misalkan dia lagi makan nih bareng gurunya yang tua banget. Terus tiba-tiba si Bobohonya kentut. Pas kentut lalatnya pada jatuh semua tuh ribuan tuh. Terus pada ditangkep-tangkepin gitu. Itu lucu gak menurut lu tuh? Kurang ya. Absurd ya. Jadi nggak bisa nangkep gue lucunya di mana. Oke. Terus kalau misalkan kayak Stephen Chow deh sekarang masih ngomongin tentang komedinya gitu. Dapat nggak kira-kira komedinya Stephen Chow tuh? Kurang sih gue kalau masih kurang juga. Masih kurang. Lu jokes lu kayak gimana sih? Gue penasaran nih. Jadi ngomongin ke jokes ya nih. Tidak untuk ditampilkan depan kamera. Oh gitu. Ya udah. Oke. Ente kena somasi. Iya sih, jangan sih nozul balik. Ya tadi udah disebutin ya tokoh-tokohnya itu ada Jackie Chan. Jackie Chan itu kan terkenal dengan cukup ekstrim ya dia kalau misalkan ngambil take-nya itu ya. Mungkin kalau Jackie Chan gue masih masuk sama bercandaannya dia. Oke. Masih masuk karena kan act out-nya lu dapet? Act out-nya juga gue dapet. Oke. Dan apa ya? Dia tuh jarang banget menggunakan stuntman ya. Iya. Sampai kan perusahaan asuransi nolak dia semua. Oh iya. Wah itu fun fact tuh. Jadi perusahaan asuransi semua nih. Semua nolak Jackie Chan. Udah nggak ada yang mau nerima Jackie Chan. Boncos lah. Boncos ya. Iya sakit mulu. Patah tulang berapa kali Jackie Chan. Iya sih bener. Wah gokil. Dan apa ya? Keberaniannya dia itu pada akhirnya memberikan hasil gitu ya. Secara take pun bagus gitu ya gambarnya. Dan dia tuh kayak apa ya, rela banget jatuh-jatuhan sampai dia tuh pernah ada syuting Police Story 2 atau 3 gitu yang syutingnya di Malaysia. Nah dia tuh naik di tangga yang tali helikopter tuh. Wah itu gila banget sih sumpah. Itu kacau itu. Kan dia apa ya, khasnya dari filmnya Jackie Chan itu setelah lu nonton sampai habis di akhirnya ada behind the scene-nya kan. Nah itu gue nonton di situnya. Buset kata gue itu gila banget Jackie Chan ya. Itu sih. Dan yang bikin gue sedih ya Bing ya. Lu sepakat gak sih waktu itu musuhnya manusia itu? Maksudnya musuhnya manusia? Ya apa ya, lu kayak nggak bisa ngelawan waktu itu terus berjalan gitu. Semakin lu bertambah usia lu, Jackie Chan pun makin tua. Iya. Dan lu kayak nggak bisa balik ke waktu itu gitu, cuman bisa glorifikasi, nginget memori di masa lalu gitu. Cuman bisa nontonin karya-karyanya yang lama. Bener. Ada kesedihan sih kalau gue secara pribadi ya ngelihat itu. Terus ngelihat si Jet Li juga udah mulai menua banget, rentak gitu ya. Paling penggantinya sekarang siapa? Donnie Yen juga kan udah mulai berumur kan? Iya. Berarti apa? Udah stop aja nggak usah produksi film lagi gimana? Ngapain capek pensiun ganti yang lain. Buka ternak. Hidup di desa gitu ya. Udah benar-benar buka konveksi. Benar. Kan biasanya kalau orang-orang keturunan Tionghoa kan buka konveksi di Tambora gitu ya. Mending di Tambora aja kali ya. Goblik. Ini toko sembako nggak? Iya benar. Daerah-daerah Glodok ya jualan kaset. Insya Allah. Lah ngapa Masya Allah. Oke. Sip. Tadi di bab kedua kita ngebahas tentang beberapa film yang ditampilkan di film Mandarin ini, tokoh-tokohnya juga udah. Nah sekarang kita ngomongin tentang Mandarin Wave, terus masuk ke Taiwan Wave sampai ke Korean Wave itu di bab ketiga. Oke, di bab ketiga ini kita ngebahas tentang pergantian atau pergeseran setiap
khususnya di industri film ya. Iya. Kan kalau di masa kecil gue tuh gue sering banget nonton film-film Mandarin yang ternyata itu produksinya Hong Kong. Terus sempet berganti atau bergeser ketika masuk seriesnya film Taiwan. Ingat gak lu filmnya apa ya? Seriesnya Taiwan. To power to the Meteor Garden. Meteor Garden. Kebun Oke. meteor. Aman. Kebun meteor ya. Gila. Tapi kagak ada ilmiah-ilmiahnya tuh film ya. Ilmiah. Ngomongin asteroid kayak gitu kagak sama sekali ya. Kagak ada. Apa 4 orang ganteng kan? Iya, pada masa itu ya, 4 orang ganteng gondrong. Wah ini panas bu nih, masih mantep banget ini panas bu nih. Terus memperebutkan Sancai, kayaknya nggak memperebutkan ya, kayaknya 2 doang yang memperebutkan deh. Siapa tuh si Hua Chelei sama si Jerian itu siapa sih? Lupa lagi nama-namanya. Tomingse, iya. Nah 2 orang itulah memperebutkan si Sancai, ngomongin tentang apa ya? Orang kaya nih ketemu cewek yang kismin gitu, kayak nunjukin perbedaan kelas banget tuh di situ tuh. Terus apalagi ya yang bisa kita ambil dari film Meteor Garden itu, Bing, kalau lu lihat? Lu nonton sampai habis kan? Enggak, tetangga gua itu. Oh, tetangga lu denger doang. Tetangga gua sampai ngeresum, Bang. Tiap episode nyatet. Buset, gokil. Jadi memang lu baca resumnya akhirnya? Iya. Perempuan kan? Iya. Lu beneran baca? Ya gua bacain aja beberapa. Duh, sampai ada geluduknya batuk gue. Terus? Dan itu tadi ya mungkin target kalau ya tadi kayak film-filmnya Boboho, Jackie Chan, Jet Li, mungkin targetnya buat kita ke yang laki-laki kali ya, ada silat-silatnya gitu kan. Oke. Sementara kalau tadi Meteor Garden mungkin lebih ke drama. Perempuan ya, drama Oke. Bisa masuk ke toxic masculinity nggak tuh tadi? Ngomongin tentang laki-laki gitu, harus kuat, harus bisa silat, harus berani gitu. Kasar kelihatannya. Gua nggak terlalu ini mungkin Hati-hati loh. terlalu kejauhan. Terlalu deh. kejauhan narik. Ini soal teori aja sih. Terlalu kejauhan lah gue pikir nariknya, karena kan memang ya kalau silat-silatannya gue pikir mereka cuma mau nonjolin kebudayaan yang mereka punya. Iya. Ngomongin tentang identitasnya mereka ya. Iya, identitas budaya. Iya, benar-benar. Ya kalau toxic masculinity dan lain-lain jangan ngomongin gitu Anda. Gue juga males sih. Gua ngerti juga. Gue juga males masalahnya. Gue bukan orang psikolog juga, anjir. Gue bukan filsuf, ini kan cuma ngobrol iseng aja gitu ya, ngebahas di masa lalu. Nah, terus selain film Meteor Garden, bukan film sih, series sih jatuhnya itu ya. Series. Lu inget gak sih kayak ada series-series dari Taiwan juga yang masuk ke kita tuh? Khususnya di medio 2002, 2004 lah gitu. Apa lagi selain Kerasakti? Nah iya, Kerasakti. Itu Taiwan apa Hong Kong ya? Ntar kita lihat dulu dah. Terus kita cross check dah. Harus di cross check ya. Ya bisa lah kalau teman-teman ada yang tahu, tulis aja di kolom komentar gitu ya, biar kita discuss gitu. Gue juga apa ya? Kerasakti juga kayak menemani masa kecil gue juga tuh. Iya. Itu kan ngomongin tentang kebudayaan juga kan, Bing? Kebudayaan kan, nyari kitab suci ke barat. Bener. Gila. Tapi kitab sucinya itu berupa apa ya? Ya berupa kitab suci gak sih? Suci. Lu ngapain bikin? Gulungan. Gulungan apa kabel? Gulungan Fiber optik. Parah banget lu. Fiber optik IndiHome. Disebut lagi mereknya. Ntar gua cut dah. Aduh. Ya Kerasakti, terus Meteor Garden, gue lupa apalagi ya film-film. Terus Before Flower? Itu kayak Korea deh. Bukannya hasil adaptasi juga? Biasanya kan 3 negara tuh, Korea, Cina sama Jepang biasanya suka saling adaptasi film satu sama lain, Mang. Secara style gitu ya? Yang dibedain sih biasanya plotnya. Oke. Plotnya, stylenya. Apa yang khas untuk Jepang deh kira-kira menurut lo? Paling yang waktu itu gue pernah lihat ya, Operation Love kalau nggak salah, itu awalnya dari Jepang, di remake sama Korea, di remake lagi sama Cina. Oh, dengan khas yang berbeda-beda tuh? Iya, dengan ciri khas yang berbeda-beda. Oke. Terus apalagi ya,
kalau kayak misalkan filmnya ini yang Oda Nobunaga itu kayak udah kekinian ya. Udah kekinian kalau itu. Nobunaga Concerto Nobunaga itu. Concerto iya. Itu udah kekinian ya. Udah kekinian 2010-an itu, 2010-an ke atas. Oh, iya iya iya. Nah, justru di 2010 itu yang pengen gua bahas tuh. Jadi kan tadi darinya apa industri film Hong Kong, industri filmnya Taiwan, mulai masuk nih Korean Wave nih sebelum ada K-pop ya. Iya. Ngomongin tentang drama Korea tuh. Boys Before Flowers itu kan salah satunya film ini juga ya, Korea juga ya. Iya, Korea juga. Oh, gue lupa ada At the Dolphin Bay atau apa gitu. Gue belum pernah dengar kalau itu. Oh, belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Oke. Kayak gue banyak tahu. Kayak karena nyokap gue sih. Kayak gue percuma jadi tamu dah. Gak apa-apa. Ini seakan-akan gue yang bawa, gue yang tamu gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang industri musik selain Mandarin kan ada telenovela ya. Cuma kan sekarang yang kita bahas kali ini tuh lebih ke Mandarin aja. Karena kan lu nggak begitu tahu telenovela kan. Enggak. Nanti gue bisa ngajak lah teman-teman yang tahu telenovela. Ntar gue bisa ngajak orang Filipina dah. Telenovela. Apa Filipina kan telenovela banget kan. Espanya banget lah gaya-gayanya gitu. Nah, balik lagi ke yang Korean Wave tadi ya. Boys Before Flowers. Terus setelahnya tuh gue lupa. Yang main itu kalau nggak salah Rain, terus ada Kim Bum gitu. Pernah denger gak sih lu nama-nama itu? Pernah. Pernah denger ya? Paling yang gue denger Rain aja sih. Oh, Rain. Oh, The Rain atau mana? Rain beneran Korea. Oh, yang Korea. Iya. Karena nyokap. Hujan. Iya elah. Nggak dapet nih jokesnya nih. Ya udah oke. Sip. Tadi pokoknya di bab ketiga ini kita ngebahas tentang pergeseran tadi ya, di mana film-filmnya Hong Kong, terus masuk seri-serisnya Taiwan, terus masuk Korean Wave, dan pada akhirnya yang besarnya justru yang besarnya sampai hari ini itu yang Korean Wave-nya gitu. Paling selipan-selipan lah kalau film Hong Kong kayak Ip Man, ya kan? Itu kan film-film ya bukan nggak bertahan lama ya, gimana ya? Kayak cuma satu. Kalah ini kali ya, kalah saing istilahnya. Kalah saing lebih ke quantity kayaknya dah, kalah jumlah gitu. Kalah jumlah juga. Bener. Karena kebanyakan di era-era sekarang anak-anaknya tuh lebih menikmati drama Korea gitu. Termasuk gua juga sih, nikmatin juga drama Korea gitu. Dramanya Kim Jong Il punya keturunan juga kan gue nikmatin juga tuh. Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un, setelah ini apa? Kim Chil. Oke. Itu ngomongin tentang pergeserannya udah cukup lah ya. Berarti di bab terakhir atau di bab keempat kita bakal ngebahas tentang recap materi dan value-nya. Oke, di bab keempat ini kita ngebahas tentang recap materi ya. Tadi kita ngebahas tentang latar belakangnya dulu. Bahwasannya yang dibahas kali ini film Mandarinnya itu dari Hong Kong, ya kan? Terus di bab kedua daftar film-filmnya tuh, ya ada tokohnya dari Jackie Chan, Jet Li, mungkin teman-teman yang dimanapun kalian berada itu tahu lah ya nama-nama tadi. Terus ada Choi Yun Fat juga, Andy Lau, Stephen Chow, terus apa Eng Mang Tat ya, Eng Mang Tat. Nah itu udah dibahas di bab kedua. Nah terus di bab ketiga kita udah ngebahas tentang pergeserannya, di mana industri filmnya Hong Kong terus mulai bergeser ke Taiwan, masuk ke Korea, dan sampai hari ini bisa kita nikmatin di semua platform, baik itu Netflix, Idlix itu streamingan ya. Platform juga nggak sih itu? Platform juga. Tetap platform ya sebutannya ya. Iya, QI. Iya benar, View ya. View, ada banyak lah ya. Itu kalian bisa akses itu dimanapun. HP kalian aja pasti ada lah salah satu. Iya. Terus selain tadi kan kita udah ngebahas tentang recap materi, ini value-nya nih. Kira-kira ada value yang bisa lu kasih nggak tentang yang kita bahas kali ini, khususnya di film-film Mandarin? Atau pesan-pesan gitu sebelum lu cabut ke Polandia? Paling ini aja sih, kalau mau ngintip ya, ngintip bagaimana suatu kebudayaan gitu ya, terutama dari suatu daerah. Dalam hal ini Hong Kong. Lu bisa nonton produk-produk budayanya, film-filmnya dulu, bahkan kan lagu-lagu Hong Kong juga cukup ngetren lah, cukup populer juga kan di sini gitu. Kayak lagu-lagunya Hoshang itu ya. Petian Mimi. Nah iya benar. Mama Mlei. Itu siapa? Itu kayak Kamboja gitu ya. Ada lagi nggak value-nya?
Tadi kan ngomongin tentang budayanya tuh. Kira-kira di ranah kehidupan kita itu ada nggak sih yang bisa diambil dari film-film Mandarin tadi? Kerja keras sih, Kerja keras, ya? Etos kerja ya. etos kerja film-film Mandarin kan. Hmm. Apalagi film-film silatnya gitu. Iya, iya. Kan film-film boboho kan dia belajar dulu di satu guru Iya. sampai lama sampai selesai baru loncat lagi ke guru yang lain kan gitu. Oh. Jadi mungkin ketekunan daripada seseorang gitu ya. Lu kalau mau lu mau jago silat, lu mau jago apa, ya lu harus tekun gitu. Dulu bijak banget lu, kayak Bante Buddha lu. Gila, tinggal dicukur doang nih. Masih belum cocok, saya rambutnya gondrong. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Bibing udah mau nemenin gua ngebahas tentang memori di masa lalu, ngomongin film-film Mandarin ya. Buat teman-teman sekali lagi gua ingetin jangan lupa buat subscribe dan like juga videonya, terus disebar kemana-mana biar kita bisa discuss. Biar banyak orang makin tahu. Betul, karena bisa jadi di yang dibahas sama kita kali ini tuh masih banyak kurangnya gitu ya. Terus teman-teman lebih tahu, nanti bisa kirim apa ya, via, pokoknya gue bakal ngasih link tree di bawahnya. Link tree itu lengkap, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube iya pasti sih, ini kan kita nonton YouTube ya. Terus ada apa, podcastnya juga, ada Spotify, Noise, terus ada emailnya juga. Jadi kalian bisa ngirim email biar kalian bisa ada di tempatnya Bibing sekarang. Bisa kita ngobrol juga kan, Bang. Bisa request juga. Dong, nah, itu selama sumbernya ada dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di segmentasi dari halaman menuju dunia episode selanjutnya. Bye bye. Ahuy.